Berkisah seorang gadis kecil bernama Mamao. Mamao di sini merupakan seorang anak dari seorang tabib. Ya, saat ini Mamao disuruh untuk mengantarkan sebuah obat. Sang ayah memperingati untuk hati-hati di jalan karena sedang marak penculikan seorang gadis. Ya, ternyata Mamao di sini disuruh untuk mengantar obat ke sebuah toko kedewasaan yang sudah jadi langganan sang ayah. Dan ternyata Mao di sini punya kebiasaan selalu bereksperimen mencoba berbagai obat dan pada lengannya. Hal tersebut jelas ditegur sama si tante ini, bahkan si nenek pemilik toko ini. Lalu ketika ditawari kerja di sini, si Mao langsung ngacir. Kemudian ketika akan pulang, Mamao nampak seperti sedang dibuntuti oleh seseorang. Lantas ketika sedang memetik tanaman obat yang tak sengaja ia lihat di jalan, tiba-tiba... Ya, inilah Kusuriya no Hitorigoto. Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mengisahkan seorang gadis yang memiliki kemampuan yang hebat, di mana si gadis ini kebal terhadap racun apapun, bahkan bisa membuat berbagai macam obat. Uniknya, anime ini akan berlatar di sebuah istana kekaisaran yang dipenuhi selir-selir cantik dari sang kaisar. Dan anime ini mendapatkan rating yang cukup tinggi. Waduh, pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Ya, kali ini kita diperlihatkan dua selir dari sang kaisar yang baru melahirkan seorang anak laki-laki dan yang satunya lagi melahirkan anak perempuan. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Ternyata Mamao telah diculik lalu dijual pada sang kaisar dan dijadikan sebagai pembantu atau pelayan di istana. Mamao di sini hanya bisa berdoa semoga sang ayah bisa makan dengan teratur. Ya, Mamao di sini hanya bersikap pasrah karena dirinya lebih bahagia menjadi tabib bersama sang ayah. Sebenarnya jika dibolehkan memilih, Mamao ingin bekerja di keraton belakang, yang dimana tempat tersebut merupakan tempat untuk melahirkan anak-anak dari sang kaisar. Dan tempat itu tidak memperbolehkan laki-laki masuk, kecuali kaki tangan sang kaisar dan Kasim. Menurut data yang dikumpulkan Mamao, tempat ini dipenuhi pelayan dan selir berjumlah 2.000 orang, serta Kasim yang berjumlah 1.000 orang. Selir di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat rendah, menengah, dan atas. Dan di sini Mamao termasuk sebagai pelayan tingkat rendah, yang dimana nyawa akan menjemput kapan saja. Pekerjaan Mamao di sini hanya mengambil pakaian kotor, mencuci dan mengantarkan pakaian bersih. Ya, Mamao di sini ikhlas melakukannya selama dapat upah yang cukup. Nah, perlu diketahui banyak pelayan rendah yang kurang literasi karena mereka hanya diajarkan tata krama saja, alias mereka itu tidak bisa baca tulis. Ya, sebenarnya di sini Mamao sangat pintar bisa baca dan menulis. Dalam artian jika Mamao menunjukkan kemampuannya, Mamao bisa saja naik pangkat dan mendapatkan gaji yang lebih besar. Namun Mamao di sini akan terus berpura-pura bodoh saja karena jika gajinya besar pasti si penculik akan meraup keuntungan dari gajinya. Nah, ternyata pelayan yang dimaksud di sini merupakan selir tingkat rendah dan jikalau Mamao naik pangkat pasti nyatakan cocok karena dirinya tidak memiliki paras yang menawan, hanya memiliki bintik di wajah dan melonnya datar lagi. Ya, di sini Mamao terus menggerutu bahwa jika dirinya kabur pastinya akan kehilangan nyawa. Maka dari itu Mamao akan bekerja keras dan setelah 2 tahun Mamao akan pulang. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang Kasim berwajah rupawan bernama Jinshi sedang mengkhawatirkan kesedihan selir kaisar yang bernama Lihua, di mana anaknya terkena sebuah penyakit. Bahkan hal tersebut dialami juga oleh anak dari selir kaisar bernama Gyokuyou. Esok harinya ketika sedang mencuci, teman Mamao, ya kita panggil saja Ijem, membicarakan seorang Kasim yang berwajah cantik. Lalu ketika sedang makan, si Ijem membicarakan soal kedua selir dari sang kaisar yang terkena penyakit nampak seperti sebuah kutukan. Jelas heranlah itu si Mamao. Lantas Ijem memberitahu sebuah isu yang sudah tersebar mengenai keraton belakang, di mana pewaris tahta kekaisaran yang baru lahir selalu bertubuh lemah dan berakhir meninggal. Lebih jelasnya, Lihua yang melahirkan seorang anak laki-laki akan menjadi penguasa keraton belakang dan Lihua akan menjadi permaisuri. Sedangkan Giok hanya melahirkan anak perempuan. Namun Giok di sini merupakan
merupakan orang yang paling disukai oleh sang kaisar. Ya, menurut Mamao hal tersebut nampak seperti sebuah perebutan kekuasaan, bukan kutukan. Si Ijem pun menjelaskan secara detailnya di mana Li Hua dan anaknya sama-sama sakit. Sakitnya itu pusing kepala dan mual-mual, sudah dipastikan itu adalah kutukan. Sontak Mamao langsung berpikir sesuatu dan menyebut bahwa kutukan adalah hal yang bodoh. Sambil mengantarkan baju bersih, Mamao terus memikirkan beberapa asumsinya mengenai penyakit tersebut. Apakah penyakit turunan atau mungkin sebuah racun yang sengaja diberikan untuk perebutan kekuasaan? Ya, meski masa bodoh dengan hal tersebut, namun kalau soal penyakit, Mamao tidak bisa menahan kekepoannya. Sontak Mamao langsung bergegas ingin mengintip dan melihat keraton belakang. Ya, setelah mengecek kediaman selir, kebetulan sekali sedang terjadi perselisihan antara Li Hua dan Giok, di mana Li Hua menampar Giok karena menyalahkan penyakit ini akibat kehadiran anak perempuan Giok yang mengutuk anak Li Hua. Jelas Giok di sini membantah hal tersebut karena anaknya juga sedang menderita sakit yang sama. Di tengah-tengah perselisihan yang terjadilah ini si tabib malah ulah hak olohok. Ya, menurut Mamao, si tabib itu nampak seperti kurang pengalaman atau mungkin dukun gadungan, karena sudah jelas sekali sakit kepala dan mual-mual bukanlah kutukan. Ketika memikirkan bagaimana cara menyampaikan pada selir, Mamao berpapasan dengan si Jinsi. Setelah itu di sisi lain di jendela terlihat ada setangkai bunga yang diikat sebuah kain, namun pelayan dari Li Hua ini malah membuang bunga tersebut. Singkat cerita, akhirnya malam pun dibanjiri sebuah tangisan dari Li Hua yang telah ditinggalkan oleh putranya selama-lamanya. Ya, berita kematian sang pangeran pun mulai menyebar menjadi duka bagi penghuni istana ini. Sementara itu di sisi lain Jinsi bergegas menemui Giok, kemudian menunjukkan sebuah kain yang tertulis sesuatu yang dimana Giok menemukan setangkai bunga diikat dengan kain tersebut. Ternyata kain tersebut menyampaikan bahwa bedak putih itu racun dan jangan dipakai lagi untuk bayi. Dan untungnya Giok di sini menuruti pesan tersebut. Alhasil putrinya berhasil selamat, tidak seperti yang dialami putri Li Hua. Maka dari itu Giok meminta Jinsi untuk mencari orang yang mengirim pesan tersebut. Sontak Jinsi langsung berpikir mengingat kembali siapa saja yang ia temui ketika terjadi perselisihan antara Giok dan Li Hua. Nah, ketika sedang bergosip, Mamao dan seluruh pelayan tingkat rendah disuruh untuk menemui Kasim Jinsi. Ya, Nanao di sini merasa curiga pastinya akan ada sesuatu yang terjadi. Lalu ketika Jinsi datang, semua mata Ciwi terpesona akan ketampanan Jinsi. Lah, ini si Mamao malah menganggap Jinsi nampak seperti Ciwi, bahkan menganggap Jinsi mindul. Sontak Mamao langsung terkaget ketika Jinsi menuliskan orang yang wajahnya berbintik tetap tinggal di sini. Setelah melihat ekspresi Mamao, Jinsi langsung menyuruh seluruh pelayan kembali ke tempatnya. Ya, di sini Mamao terjebak karena Jinsi sudah tahu bahwa pelayan rendahan tidak bisa baca tulis. Alhasil Mamao yang berpura-pura kagak tahu pun langsung ketahuan. Ya, saat ini Mamao diantar ke tempat Giok. Di sini Mamao terheran kenapa Kasim yang satu ini bisa tahu perihal pesan tersebut. Dan hal yang membuat Mamao kesel, Mamao tidak mau terlibat dengan petinggi-petinggi di sini. Di sini Mamao sangat takut hukuman apa yang akan diberikan dan semoga saja Mamao masih hidup. Tapi ternyata Giok di sini sangat berterima kasih pada Mamao karena telah menyelamatkan putrinya yang bernama Lingli. Karena nggak mau terlibat, lagi-lagi Mamao berbohong bilang pada Giok telah salah orang. Sontak Jinsi langsung batu, menunjukkan sehelai kain yang ada tulisannya. Dan kain tersebut merupakan kain dari seorang pelayan. Lantas Mamao terpanik tidak mau diperiksa roknya yang telah dirobek. Alhasil Mamao tidak bisa mengelak lagi. Sontak Mamao pun langsung menjelaskan bahwa dirinya telah melihat insiden yang sama. Lebih tepatnya di sebuah toko kedewasaan di kampung halaman, yang dimana itu terjadi pada para kupu-kupu malam akibat menggunakan bedak putih yang sama. Mereka menghabiskan hidup demi kecantikan namun berakhir dengan kematian karena bedak putih tersebut mengandung sebuah racun. Ya, Mamao di sini mengakui bahwa dirinya merupakan seorang tabib, maka dari itu Mamao mengetahui berbagai macam racun. Lantas Giok memberitahu bahwa bedak yang ia pakai nampak putih cantik, berbeda dengan bedak yang lainnya, dan ia menyesal telah abai terhadap apapun yang digunakan untuk sang bayi. Bahkan Jinsi pun menyesal andai saja mengetahui sejak awal, mungkin saat ini banyak nyawa yang telah terselamatkan.
Giok bercerita bahwa sebelumnya dirinya telah menyampaikan pesan tersebut terhadap Li Hua, namun hal tersebut malah membuat Li Hua semakin murka. Setelah bercerita, tiba-tiba Giok dan Jinsi tersenyum mencurigakan. Ya, ternyata Mamao di sini akan diangkat sebagai dayang selir Giok. Hah? Sontak Mamao langsung terpanik dan saking paniknya Mamao lewat tanpa memperdulikan si Ijem. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan kamp pasukan kekaisaran. Tak lama kemudian tiba-tiba para pasukan meninggal setelah memakan masakan para warga sekitar. Alhasil para warga sekitar ditahan karena dituduh telah meracuni para pasukan. Kabar tersebut telah sampai pada pihak kekaisaran terutama Jinsi, yang dimana kepala desa dituduh mendukung kaum barbar hingga meracuni para pasukan yang menjaga di sana. Jinsi di sini meminta waktu untuk memutuskan hukumannya. Kemudian Kasim ini yang bernama Gaosun mengalihkan pembicaraan pada pengangkatan dayang baru bagi selir Giok, yaitu Mamao. Menurut Jinsi, bertambahnya dayang baru tidak masalah karena Giok hanya memiliki 4 dayang dan sekarang menjadi 5. Lebih sedikit daripada dayang Li Hua yang memiliki lebih dari 10 dayang. Jinsi tahu bahwa Giok orangnya periang dan pilih-pilih alias sangat berhati-hati dalam memilih dayang. Itu karena memang seharusnya seorang selir selalu waspada jika ingin bertahan hidup. Dan saat ini selir Giok telah memilih dayang yang sempurna. Namun meski begitu tetap saja Giok harus waspada karena Mamao belum jelas asal-usulnya. Maka dari itu Jinsi inisiatif akan membatasi Mamao agar tidak melakukan hal buruk, yaitu dengan cara merayunya. Esok hari pagi pun tiba, kini Mamao sudah memakai seragam yang berbeda. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Dikira apa? Ternyata cuma teriakan para ciwi ketika melihat cowok tampan yaitu Jinsi. Ya, di sini Mamao pun terheran kenapa bisa Jinsi masuk ke tempat rendahan. Apakah Jinsi lagi gabut? Sontak tiba-tiba Jinsi mengelus rambut Mamao. Jelas para ciwi langsung teriak kegirangan. Lah ini si Mamao malah ngaberi gidig. Lanjut, ketika tiba di kediaman Giok, Mamao langsung disambut hangat oleh ketua dayang yang bernama Hong Niang. Bahkan disambut hangat oleh selir Giok. Setelah itu Mamao diantar keliling ditunjukkan ruangan yang ada di sini. Ruang tamu yang luas, ruang dapur yang luas, dan ruang keluarga yang mewah. Mamao di sini langsung diperkenalkan dengan ketiga dayang yang bernama Ying Hua, Gui Yuan, dan Ailan. Lalu ketika melihat lengan Mamao yang dibalut perban, sontak mereka bertiga langsung bersikap baik menyuruh Mamao untuk beristirahat dengan mata yang berkaca-kaca. Ternyata mereka bertiga ini berpikir kalau si Mamao ini sering dianiaya oleh kedua orang tuanya, terbukti dengan bekas luka yang ditutup perban. Padahal mah bukan. Jelas di sini Mamao terheran baru datang langsung disuruh istirahat. Bahkan Mamao bertanya-tanya perihal tatapan mereka yang nampak seperti kasihan terhadap dirinya. Setelah itu Mamao dipanggil menghadap selir Giok. Ternyata di sini Mamao disuruh untuk mencicipi makanan yang akan dimakan oleh Giok. Apakah makanannya ada racun atau tidak? Jinsi memberitahu bahwa makanan itu dibuat oleh beberapa tangan dan sudah 2 kali selir Giok hampir diracuni ketika sedang mengandung. Lah ini si Mamao bukannya takut malah seneng bisa mencicipi makanan-makanan enak. Namun di sini Mamao mulai menyadari kenapa para dayang merasa kasihan terhadap dirinya. Ya, dengan segenap kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Mamao, mangkuknya dilihat, diraba, diterawang, dan diangse. Lalu dicicipi dan hasilnya aman, tentram. Ya, ternyata Mamao di sini memang sudah ahli. Itu karena sedari kecil Mamao sering bereksperimen berbagai racun terhadap lengannya. Maka dari itu Mamao mampu mengenali bau dan tekstur makanan yang memiliki racun. Dan karena terus menyentuh racun, tubuh Mamao menjadi kebal terhadap racun. Ya, di sini Mamao nampak senang mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan karena Mamao terlihat bahagia, membuat semua orang terheran. Jelas heran lah. Setelah itu Mamao berbincang dengan ketua dayang. Mamao menyarankan untuk mengganti mangkuknya dengan bahan perak yang mampu bereaksi terhadap racun. Ya, ketua dayang di sini memang sudah tahu. Dan mangkuk keramik yang digunakan itu hanya sekedar untuk mengetes seberapa jauh keilmuan milik Mamao. Dan hal tersebut merupakan saran dari si Jinsi. Langsung betelah itu si Mamao sama si Jinsi. Kemudian ketua dayang menyarankan Mamao untuk memberitahukan soal Mamao yang bisa baca dan menulis agar Mamao bisa naik gaji. Tapi Mamao menolak hal tersebut, itu karena yang diuntungkan pasti si penculik itu.
Lantas si ketua Dayang sengaja memecahkan teko mahal. Alhasil Mamao terjebak harus menggantinya. Ya, si ketua Dayang hanya berkata bahwa bekerja sebagai Dayang takkan mampu membayar harga teko tersebut. Lantas si ketua Dayang memberikan gaji untuk bulan ini. Ya, di sini Mamao terheran karena tidak ada potongan untuk dikirim pada si penculik. Di sini juga Mamao mulai sadar ternyata hal yang tadi itu hanya sekedar untuk meningkatkan motivasi Mamao. Esok hari pagi pun tiba, berkali-kali Mamao diusir nggak boleh bersih-bersih. Yang Mamao harus lakukan hanyalah beristirahat. Betelah itu si Mamao, gak mau rebahan terus. Ternyata Mamao di sini hanya bertugas sebagai pengetes racun untuk selir giok. Ya, Mamao di sini nampak bete nggak ada kerjaan, lalu berandai-andai nemu ular berbisa agar bisa bermain eksperimen. Waduh. Tak lama Mamao dipanggil kembali oleh Giok. Terlihat ada Shinji di situ, membuat Mamao makin bete. Jelas di sini Shinji terheran kok tatapan si Mamao gitu ya. Coba sama yang lain deh. Tuh kan berhasil. Ada apa ya dengan Mamao? Nah, kali ini si Shinji ingin mengetes Mamao untuk memeriksa sebuah bakpao pemberian tetangga. Sontak Mamao langsung mencium aroma dari bakpao tersebut. Mamao menyatakan bahwa bakpao ini telah dicampuri obat perangsang, namun masih bisa dimakan karena bukan racun. Sontak Mamao berasumsi bahwa nanti malam pasti akan ada yang datang menghampiri Shinji. Tapi di sini Mamao malah curiga bahwa Shinji sengaja agar bakpao tersebut dimakan oleh Mamao. Langsung ngaberi gidig lah itu si Mamao. Lah ini si Tante Giok malah ketawa ketiwi ngelihat kelakuan mereka berdua. Nah, kemudian Shinji menanyakan perihal para pasukan yang terkena racun. Shinji bilang bahwa mereka mengalami gejala mual dan susah bernapas, bahkan ada gejala-gejala lainnya. Shinji memberitahu bahwa mereka keracunan setelah memakan masakan dari warga. Alhasil kepala desa ditangkap sebagai pendukung kaum barbar dan saat ini hukumannya masih ditunda berkat salah satu pasukan yang berhasil meredakan suasana. Lantas Mamao balik bertanya di mana mereka makan, siapa yang menyiapkan mangkuk sumpit dan sendok. Shinji menjawab bahwa mereka makan di luar alias di perkemahan, dan untuk peralatan makan para pasukan telah mempersiapkannya sendiri. Ya, dengan data tersebut Mamao sudah bisa menyimpulkan. Lantas Mamao mengambil dan memakan setangkai bunga yang ada di situ. Mamao memberitahu bahwa bunga tersebut merupakan rhododendron. Jika kelopaknya dikunyah maka akan berefek mual dan susah untuk bernapas. Jelas kagetlah mereka dengan kelakuan si Mamao ini. Nah, kemudian Mamao memberitahu bahwa di sekitaran istana ini terdapat banyak tanaman beracun. Dari kelopak bunga, tangkai dan juga akar, dan ada beberapa di antaranya akan menjadi racun ketika dibakar. Sontak Shinji mulai teringat bahwa para pasukan di sana sebelumnya telah membakar beberapa ranting sebagai sulu. Nah, karena urusannya telah selesai, Mamao pamit pergi. Tapi si Shinji ini masih ingin mengetes Mamao. Lantas Shinji meminta Mamao untuk membuatkan sebuah ramuan perang. Jelas Mamao terheran, tapi karena hal ini soal pembuatan atau meracik obat, sontak Mamao langsung kegirangan ingin membuat obat tersebut. Nah, setelah itu ketika Shinji balik ke kantornya, ada salah satu selir mengajak Jinshi untuk minum teh bersama. Untungnya si Shinji di sini menolak, bro. Ya, Gao Sun di sini terheran karena para selir di sini masih belum menyadari bahwa sebenarnya Jinshi ditugaskan oleh sang kaisar untuk mengukur kesetiaan para selir. Ya, Jinshi pun mulai menjelaskan bahwa sebenarnya para selir dibutuhkan bukan karena cantik dan berpendidikan saja, melainkan harus setia pada sang kaisar. Itulah alasan kenapa Jinshi ditugaskan di sini. Begitu, bro. Sontak Jinshi langsung kepikiran Mamao yang selalu menatap Jinshi dengan aneh, dan hal itu baru pertama kalinya Jinshi merasakan direndahkan. Tapi si Jinshi di sini malah seneng, langsung pamitlah itu si Gao Sun karena melihat si Jinshi aneh. Lalu ketika teringat perkataan Mamao perihal akan ada tetangga yang akan datang, langsung dikuncilah itu pintu. Esok hari pagi pun tiba, terlihat Mamao begitu semangat menuju ruangan apoteker. Ketika sudah sampai, Mamao disambut oleh Gaosu yang ternyata merupakan ajudan dari Jinshi. Lah ini si Udin malah menggerutu sinis terhadap bocah yang datang. Udin. Kemudian Mamao pun ditunjukkan ruangan bahan-bahan obat. Sontak Mamao langsung menari kegirangan. Ada si Shinji tuh, langsung betelah itu si Mamao. Lalu ketika Mamao sedang menulis resep obat yang akan dibuat, Mamao bergumam di dalam hati, mending si Shinji pergi saja karena tidak berguna di sini.
Sementara Gaosun membantu mengambilkan sebuah bahan yang diperlukan, yaitu kakao. Sontak Shinji yang paham bahwa bahan tersebut tidak cukup menyarankan untuk menambahnya. Tapi menurut Mamao itu sangat sulit karena bahan tersebut hanya bisa didapatkan dari wilayah barat yang jauh. Tapi santuy, si Shinji di sini banyak duit, sangat mudah baginya untuk mendapatkan kakao lewat jalur perdagangan. Singkat cerita, setelah bahan-bahan terkumpul, Mamao bersiap untuk meracik. Sementara itu di balik pintu para ketiga dayang kepo ingin melihat Mamao. Langsung dimarahinlah mereka sama si ketua dayang. Sementara itu Mamao sangat serius mulai meracik obat perang. Sambil meracik, Mamao teringat sebuah kakao yang pernah ia makan, pemberian dari si tante, di mana dikala itu Mamao langsung puyeng setelah memakannya. Ya, Mamao di sini paham para pelanggan jahat selalu menggunakan itu untuk mendapatkan kupu-kupu terkenal. Namun sayang si nenek penjaga selalu melarang, bahkan tidak memperbolehkan lagi si pelanggan masuk ke tokonya untuk selama-lamanya. Nah, setelah jadi obat yang dibuat, Mamao memasak kakao yang tersisa dijadikan sebagai kue. Setelah itu Mamao cari angin keluar. Lah ini si Mamao malah sibuk mencabut rumput-rumput liar yang bisa dijadikan sebagai obat sampai sore. Lalu ketika balik ke ruangan, sungguh tidak disangka terjadi sebuah keributan. Ternyata para ketiga dayang yang kepo malah memakan cemilan kakao. Nah, kemudian Mamao dipanggil untuk menyerahkan obat yang diinginkan Shinji. Sontak Shinji bertanya, terus kue ini apa? Ternyata kue tersebut merupakan cemilan Mamao. Kagetlah semuanya. Ya, di sini Mamao menjelaskan bahwa dirinya tukang minum, jadinya Mamao sudah kebal. Tidak akan berdampak besar, tidak seperti para ketiga dayang yang tadi. Lantas Shinji ingin mencobanya, sontak para kedua orang ini melarangnya. Sementara selir giok hanya ketawa ketiwi. Ya, ternyata Shinji di sini cuman bercanda. Sontak Mamao langsung membayangkan Shinji yang begitu. Dan jika begitu pastinya akan terjadi dua insan saling smackdown. Nah, kemudian Mamao memberikan obat yang diinginkan Shinji. Mamao menyarankan untuk tidak memakannya terlalu banyak karena akan mengakibatkan tekanan darah tinggi dan mimisan. Tiba-tiba selir giok meminta obat tersebut untuk sang kaisar. Ya, si Mamao hanya berkata obat tersebut akan membuat sang kaisar lebih tahan lama 3 kali lipat dari obat biasa. Langsung paniklah itu si giok. Setelah urusan selesai, mereka pun langsung bubar. Tiba-tiba Shinji menggoda Mamao lalu berbisik, "Terima kasih." Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan ada salah satu pelayan melihat sosok hantu yang seram sekali. Serem. Jangan lupa like dan subscribe